Fun Smart Academy adalah sekolah anjing terbaik di Indonesia. Peralatannya profesional, lengkap dan nyaman. Metode pelatihannya sangat jelas dan nyata hasilnya. Bas adalah salah satu hasil pelatihan di Fun Smart Academy. Fun aja dulu, nanti juga smart. Tamrin di sini, fun aja dulu, nanti juga smart. Oke, kita ngobrol ringan-ringan dulu. Tadi kita ada sedikit habis latihan kan kita ngobrol-ngobrol ringan nih. Nah, mungkin tapi sebelum kita mulai kenalan namanya, mungkin ini juga sama namanya, terus umur anjingnya jenisnya apa gitu. Ya saya Kevin, saya gabung di Fun Smart kayaknya udah berapa? 2 bulan ya? Ya, 1 bulan setengah, 2 bulan lah ya. 2 bulan. Ini saya kesini memang mau latih anjing saya ini, Lilo. Dia border collie. Sekarang umurnya 1 tahun ya. Februari kemarin 1 tahun, berarti sekarang 1 tahun setengah ya. Ya. Oke. Nah, terus waktu datang kendalanya apa? Jadi mungkin Koko lebih dapat spesifikasi kendalanya apa? Kenapa jadi latihannya di Fun Smart gitu? Memang Fun Smart memang saya dapat referensi dari sahabat saya tadinya. Iya. Jadi Lilo ini anjingnya brutal sekali gitu. Yeah. Karena dia ini suka banget nantangin orang maupun nantangin binatang lain gitu kan. Yeah. Jadi kalau ketemu orang itu dia nemplok. Habis itu ciwing ya. Habis itu memang nemplok, terus kalau mau didorong dia mau gigit. Oke. Habis itu juga kalau begitu dilepas gitu, maksudnya begitu mau diajak jalan tekor langsung maunya bawanya lari gitu. Jadi kan kayak gini-gini nih bahaya ya. Bahaya. Gitu. Buat dia maupun orang lain sekitarnya gitu ya. Iya. Bahaya. Jadi kita memang khawatir. Saya khawatir dia tuh nggak bisa behave. Sementara kan kita juga nggak benar kalau kita pukul atau kita tarik kan nggak benar gitu. Bisa makin galak malah. Jadi kita nggak itu. Yang akhirnya memang kita cari profesional yang bisa ngerti gitu masalah ini. Ya itulah saya temu Koko. Wah. Sebelumnya memang Lilo pernah dilatih waktu dia umur 2 bulan. Wah, itu sebenarnya 2 bulan tuh fase buat jadi pinter tuh kebuka banget tuh. Iya. Karena masih 2 bulan itu kan dia tadi digulingin dia oke, ya kan disuruh loncat dia oke, suruh kick dia oke. Bagi dia tuh semua main. Nah, tapi kalau dengan umur segini yang tadi dengan ditarik lu nggak enak. Nah, kadang-kadang dia berontak, bahkan kadang-kadang nyatok. Nah, sebenarnya ya tadi 2 bulan udah bagus. Terus kenapa? 2 bulan itu dilatih, tapi memang waktu itu memang Patih datang ke rumah modelnya. Cuman sayangnya bolong-bolong jadwalnya. Jadi ya yang bolong-bolong siapanya nih? Ownernya? Kita kan di rumah terus karena kan waktu itu COVID. Oke. Kita kan di rumah terus, jadi karena waktu itu COVID, nah pelatihnya kadang datang, kadang nggak datang. Oh, jadi si pelatihnya yang bolong-bolong, bukan ownernya nih? Enggak. Yang tiba-tiba dia mau datang, jangan dulu deh, gue lagi mau pergi, lagi capek lagi. Enggak, kita di rumah terus, karena waktu itu zaman COVID kan. Jadi memang bolong-bolong sampai di mana dia pergi selama 3 bulan. Buset. 3 bulan itu dia nggak datang. Lalu si Lilo ini waktu kecil kebetulan ada kayak apa sih sedikit sakit kulitnya, kutu apa gitu kan, sehingga ya udah jadi kita kayak sebulan itu si Lilo sembuhin dulu gitu. Tapi by the time umur Lilo itu sudah mau 5 bulan jadi 5 bulan 6 bulan. Nah, itu fase kedua tuh. Mulai nakalnya mulai keluar. Iya, jadi Lilo tuh ya segede gini lah waktu itu. Tapi memang lucu banget, cuman ya memang bandelnya ini kan ya. Wah, lari-lari pokoknya nggak habis-habis deh. Jadi siang itu lari ke sana lari ke sini, sore itu ngejarin burung, malam itu gonggong. Aduh, ampun deh benar-benar. Sampai memang komplain tangga kan. Cuman komplain tangga juga kita mikir ya benar juga kalau dia auran ya hidupnya. Auran kayak gini kan juga nggak ini. Akhirnya saya masukin ke rumah, maksudnya saya masukin ke kandang gitu, si Lilonya. Kandang juga masih gonggong terus gitu. Sampai akhirnya ya udah kita kalau si Lilonya itu memang kita coba ya sebenarnya sulit sih, tapi kita coba untuk dia ditemenin terus gitu loh, Lilonya. Dengan Lilo ditemenin terus, nah dia masih agak mendingan gitu. Tapi ditali terus, cuman kan
ya kita nggak nyaman gitu kan, maunya apa, nggak ada cara lain ya. Akhirnya cari-cari, nggak mau, maksudnya cari-cari karena nggak mau seperti pelatih yang lalu. Saya juga tapi ya udah akhirnya ketemulah Fansmart yang profesional, maksudnya yang punya tempat, yang profesional gitulah. Jadi kita oke deh gitu. Nah, mungkin pengalaman selama di sini berarti kan tadi hampir 2 bulan itu, goalnya apa aja nih yang udah dirasain? Tadi kan ada galak, kabur, sama asal nomplok. Nah, goalnya yang udah dirasain apa? Sebenarnya gini sih, sebenarnya waktu saya datang, requirement saya tuh cuman dia tuh nggak nomplok, dia tuh nggak gonggong, maksudnya nggak gonggong maksudnya saya bisa kontrol lah. Sembarangan gonggong lah, orang lewat gonggong, anjing lewat gonggong, siapa gonggong ya? Nggak mau langsung nyerang gitu, dan juga ya bisa lebih kalem, bisa maksudnya kita bisa berinteraksi sama dia lah. Itu yang goalnya saya memang awalnya. Tercapai nggak tapi? Itu kurang dari 2 minggu sih. Ya 2 minggu doang. Kurang 2 minggu. Beres itu tuh masalahnya. beres. Emang karena pakai collar juga kan jadi ya udah beres. Oke. Gitu. Nah ini karena ngomongnya collar. Nah jadi gini, disclaimer dulu nih. Waktu hari pertama datang, saya kan nggak tahu Lilo itu segalak apa kan. Si Bas itu mau dihajar tuh. Iya. Ya kan ada 3-5 kali itu Bas mau dihajar. Nah balik lagi itu bahaya banget. Nah akhirnya saya bilang ini kita latihan skillnya pending dulu deh, kita benerin dulu. Tapi kalau pakai manual, lama banget. Nah, tapi saya jelasin kan, manual kita begini nih, teorinya begini, prakteknya begini. Terus saya kasih contoh yang pakai e-collar. Nah, kan Koko piltusin yang e-collar kan. Nah, makanya jadi 2 minggu tadi masalah udah selesai. Nah, sekarang kan kita lagi mau lanjut ke skill-skill nih. Ya kayak tadi udah latihan puter pivot, naik ke balon, kick gitu kan. Ya salah satunya lah. Nah, terus kenapa mutusin e-collar? Nah, kenapa nih? Karena e-collar itu mungkin cara paling humane, cara paling manusiawi lah untuk mengontrol satu seekor anjing ya. Karena kita kan dan konsisten ya. Kalau kita maunya menghukum dia untuk satu perbuatan dia yang spesifik itu nggak lari-lari gitu loh. Kalau kita gebrak meja lah, bentak lah, apa kan dia bingung yang apa sih yang mana yang itu, dan dia juga intrusif gitu loh, artinya itu mengganggu inderanya dia, tapi belum tentu dia ngerti maksudnya itu untuk mencegah tindakannya dia gitu. Nah mungkin lebih tepatnya timing, karena kalau e-collar dia waktu dia misalnya contoh lah gigit ini, kita nggak kasih, kita dia bisa langsung lepas, jadi dia tahu gigit ini nggak boleh. Tapi kalau kita sistem tarik lagi mau begini, dia nengok ke kita kan, dia mau ngapain nih, totalnya pas dia nengok ke kita nah dia bingung. Ininya tadi nggak apa-apa gigitnya ya kan, kenapa nengok ke kita malah dihukum? Jadi dia salah nanggep ya. Dan juga lebih spesifik kan. Tadi. Karena kalau e-collar itu kita lebih tepat lah momennya. Jadi waktu dia kencing nih, langsung dicubit. Tapi kalau udah selesai, terus kita tarik dia bingung. Kencingnya nggak apa-apa, jalan ke sininya kenapa ditarik gitu kan? Nah itu makanya jadi tapi kenapa balik lagi alasannya selain yang tadi lebih humanis, lebih ke timingnya juga lebih ini, apalagi kenapa bisa langsung mutusin e-collar selain yang tadi 2? Sebenarnya gini sih, hukuman di e-collar itu kan bisa di adjust gitu. Dia ada putarannya ya, jadi bisa mau jadi kita bisa lihat kalau dia nih tidak nggak terlalu galak kayak dulu, ya itu bisa diringanin gitu. Kalau nggak, ya artinya lebih banyak kontrol lah di anjingnya itu gitu kan. Memang ini sih, memang ya jadi anjingnya jadi sangat ngerti. Kita bisa komunikasi lebih dengan anjingnya gitu. Nah ini bagus nih jawabannya. Ngerti. Daripada ditarik ya, kadang-kadang kita ditarik, emosi tarik gitu. Ya kan. Dia kan juga stereo ya. Ya kan juga kesel anjingnya kan juga. Apaan sih gitu. Apalagi dipukul ya, kena mata, kena hidung, mimisan ya kan, bisa cedera lah. Oke, kita e-collarnya udah selesai. Nah, bedanya, tadi kan Koko sebelum kita mulai lah ya, Koko ada spesifik. Kalau di pelatih tenis lah, pelatih apapun, basket apa gitu kan, kenapa ada cost-nya yang mahal, murah, ya kan? Ya mungkin Koko aja yang jelasin. Tadi saya bilang dengan Ko Tamrin sih, memang ya kita kalau professional services itu memang dia mesti dibilang di Indonesia memang agak sulit didapatkan gitu, karena profesional itu artinya mengerti gitu, dia mengerti permasalahan dan mengerti pemecahannya itu
memang di Indonesia agak sulit gitu. Memang kita ya kalau dalam profesional kayak pelatih atau apa, menurut saya orangnya harus suka dulu sama bidangnya sih, dan nggak nyambi gitu. Oh ya itu dia. Jadi nggak paginya ini, siangnya itu gitu. Itu yang nggak profesional jadinya. Itu nggak bisa. Karena otaknya aja udah pecah 2, 3, 4 bidang. Iya. Ya bukannya nggak ada yang, tapi biasanya kalau nyambi ya itu biasanya nggak bisa menjawab kebutuhan dari konsumennya gitu. Karena yang kita perlukan kan sebenarnya itu satu rangkaian cara gitu ya untuk bisa dari A ke B gitu ya, maksudnya dari kurikulum yang nggak bisa dan kita ngerti pun kurikulum itu belum tentu bisa applicable ke anjing. Jadi tetap kita bisa kita dapat kurikulumnya, cuman kalau ternyata hasilnya nggak sesuai, nah itu gimana tuh? Ya kan banyak ya, kalau nulis kurikulum saya rasa semua bisa ya. Cuman kalau nggak dapet terus gimana? Nah, apakah kita mesti ubah? Apakah kita mesti ini, mesti itu? Kayak misalnya Lilo waktu di rumah dia mau latihan gitu tapi kalau bawa ke sini kadang-kadang nggak mau. Ya. Nah akhirnya oke, kalau kesini kita coba nggak pakai collar dulu atau misalnya trik yang lain dulu atau apa. Nah hal-hal kayak gitu kan yang harus sebenarnya jadi aplikatif gitu loh, jadi ke anjingnya. Ya, dan gitu. itu balik lagi mesti jam terbang di pelatihnya tuh. Ya, contohnya tadi kita mulai Lilo start, ya kan dia nggak mau apa-apa kan. Nah tapi dengan yang ringan-ringan dulu kayak tadi naik turun dulu, ya kan lama-lama kick mau, ya kan terus lama-lama tadi naik balon mau, terus malah jadi latihannya ya tadi ya lebih banyak 90% lebih banyak bisanya kan. Ya 10%-nya tadi ya namanya masih proses kan. Nah tapi yang tadi, nah itulah yang disebut kitanya mesti profesional. Nah jadi si pelatihnya mesti lihat kelemahannya dia apa, kelebihannya apa. Kelemahannya ya tadi kita mungkin terapi dulu, malah kelebihannya dia jadiin skill. Nah contoh tadi dia mau latihan skateboard, buset. Dia mau datengin aja takut banget ya. Nah yang ada kalap dia, berontakan. Nah tapi dengan kita terapi suruh dia lewatin, dia enjoy, dia mulai pegang. Nah kita mudah-mudahan nanti mungkin next bisa lihat videonya Lilo lagi main skateboard. Lama-lama ini. Tapi ya itulah, penting juga pelatihnya cukup kreatif, cukup mengerti gitu atas problemnya dan akhirnya ya pasti bisa gitu aplikasinya itu. Oke. Jadi mungkin ada saran atau pesan buat teman-teman dog lover yang mungkin masih berjibaku dalam anjingnya galak, nakal, yang tadi nggak nurut, tunggu sembarangan. Mungkin ada tipsnya, tips general aja. Mungkin ya nggak usah iklan banget yang kevas banget ya, nggak usah deh. Tapi mungkin tipsnya yang tadi dengan e-collar atau latihan metode yang ringan-ringan aja. Menurut saya sih gini, ya, you nggak akan pernah nyesel kalau lu latih anjing sih. Anjing kamu tuh kamu latih, kamu nggak akan pernah nyesel. Mau jadinya kayak jagoan, kayak juara dunia, ataupun cuman bisa diem terus bisa ngikutin, bisa apa, tapi lu nggak akan pernah nyesel untuk latih anjingnya. Ya, karena ilmu itu berharga banget. Iya, karena benar-benar setelah anjing itu terlatih, dia tuh menjadi anjing yang lebih bisa kita saling ngerti. Kita punya suatu koneksi emosional dengan anjingnya itu. Jadi menurut saya sih itu, kamu nggak akan pernah nyesel untuk latih anjing gitu. Mau di PanSmart, mau di mau pelatih lain, mau baca. Ya. Pokoknya kamu tidak akan pernah menyesal kalau kamu mau latih anjingnya. Itu sih menurut saya yang paling ini sih. Oke, saya tambahin dikit. Nah, yang paling penting ownernya mesti turun tangan. Iya, pasti. Gak mungkin kalau pelatihnya doang, ya kan? Iya. Nah, yang ada anjingnya jadi anjing pelatihnya. Iya. Saya kasih contoh simpelnya begini aja. Ownernya si A, pelatih namanya si B misalnya gitu ya. Nah, si anjingnya milik si A, pelatihnya masih B. Tapi giliran dia lomba, ikut sama si B. Waktu dia menang, si A ini cuma mengucapkan selamat kepada si B. Selamat ya, anjingnya menang. Nah, saya kan gue bingung dah. Anjingnya anjing siapa? Kan anjing si A, ya kan? Tapi kenapa si A itu cuma menonton, memfoto, memvideo, terus kasih mengucapkan selamat? Menurut saya agak aneh sih. Iya. Bener nggak? Ya kan? Tapi kalau ownernya turun, kayak kok kan ikut turun dong. Iya. Tahu dong. Oh, ternyata anjing saya kelemahannya di sini. Oh, caranya begini. Oh, yang ini bagus. Oke. Oh, ternyata bisa jadi begini. Ya kan? Oh, ternyata bisa latihan puter pivot, spin span gitu kan? Oh, ternyata begini caranya. Nah, jadi dengan nanti next punya anjing lagi,
tinggal diaplikasiin aja. Kan caranya udah tahu. Iya. Nah, jadi masalah itu bisa selesai dan mudah-mudahan nanti mengurangi anjing dibuang. Oh iya. Atau anjing cuma di kandang doang. Atau cuma ditaruh di halaman doang, ya kan? Nah, itu kan ya tadi hidup kita jadi malah kasihan anjingnya, nggak ada gunanya, ya kan? Betul. Ya. Ya, itu memang ya orang bisa bilang stres apa segala gini gitu ya. Cuman melatih anjing salah satu pengalaman Hiburan malah ya, yang malah hiburan sangat ya. rewarding. Iya, betul. Itu jadi- buat healing malah ya. Iya, buat Jadi, healing. daripada kita nongkrong di mall doang ya kan, kafe Iya. doang. Ya main sama anjing lebih berguna ya. Iya, Ya kan? iya. Dan apalagi Sehatnya dapet ya. kalau anjingnya udah bisa, Gol udah puas bisa, banget ya. puas banget. Puas sih. banget. Dia pakai video aja kirim ya, dia udah puas loh. Nah, ini kita lagi mencoba, mudah-mudahan nanti Lilo bisa di rumah mah di sini sama skillnya. Nah, nanti kalau udah berhasil, kita lihat videonya si Lilo. Ya. Oke, sanggup? Siap. Oke, tes dulu kita. Oke, thank you, Ko. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Tamrin. Saya Kevin. Ini Lilo. Oke, bye. Sampai ketemu video berikutnya. Ya, kita lihat 2 bulan lagi ya si Lilo.